Sidang perkara perdata nomor 202-G/PDT-G/2023-PN Bogor dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hadir para pihak. Hadir yang mulia. Hadir yang mulia. Kami akan melakukan pemeriksaan identitas. Kuasa penggugat silakan memperkenalkan identitas klien. Terima kasih yang mulia. Majelis Hakim yang mulia serta sidang yang kami muliakan. Pertama-tama kami dari kuasa hukum penggugat Tuan Andi menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara perdata wan prestasi ini. Kami kuasa hukum merasa bahwa yang mulia Majelis Hakim telah bertindak adil dan bijaksana terhadap semua pihak dalam persidangan ini. Yang mulia Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama baik kepada penggugat ataupun tergugat. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan identitas klien. Saya Raiza Risma SH bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Agustus 2023 mewakili penggugat atas nama Tuan Andi yang lahir di Jakarta 22 April 1976, pekerjaan sebagai pengusaha dan beralamat tinggal di Jalan Cendrawasih nomor 76, Bogor Tengah, Bogor, Jawa Barat. Terima kasih, tergugat silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saya akan membacakan gugatan penggugat terhadap tergugat. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2023, antara penggugat dan tergugat telah melakukan penandatanganan perjanjian jual beli tanah seluas 1.000 meter persegi dengan harga tanah sebesar 1 miliar rupiah yang terletak di Kecamatan Cisarua, Bogor. Dalam surat perjanjian tersebut disepakati ketentuan pembayaran. Pada tahap pertama, pembayaran uang muka sebesar 300 juta rupiah dan pembayaran kedua sebesar 700 juta rupiah yang dibayarkan paling lambat 3 bulan setelah tanggal penandatanganan atau paling lambat pada tanggal 15 April 2023. Tergugat telah membayar uang muka sebesar 300 juta rupiah pada saat perjanjian ditandatangani, namun tidak melunasi sisa pembayaran sebesar 700 juta rupiah hingga batas waktu yang telah ditentukan. Penggugat sudah berusaha meminta kepada tergugat untuk melunasi sisa pembayaran tanah tersebut. Penggugat mengirimkan 2 kali surat teguran atau somasi, masing-masing pada tanggal 15 Mei 2023 dan 15 Juni 2023. Namun, hingga lewat batas waktu sampai 6 bulan sejak perjanjian ditandatangani, tergugat tidak juga memenuhi kewajibannya untuk melunasi sisa pembayaran. Tergugat selalu beralasan bahwa belum memperoleh pinjaman dari bank dan meminta waktu tambahan untuk dapat melunasi sisa pembayaran tersebut. Namun hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan yang sah untuk menunda kewajiban pembayaran sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian. Atas surat somasi yang sudah dilayangkan oleh penggugat kepada tergugat, ternyata tergugat sama sekali tidak menanggapi dan tidak mengindahkannya, sehingga terdapat fakta bahwa tergugat tidak melakukan prestasi atau kewajibannya untuk melunasi sisa pembayaran tanah sebesar 700 juta rupiah. Maka secara hukum tergugat telah dapat dinyatakan lalai. Akibat dari wan prestasi yang dilakukan oleh tergugat, penggugat mengalami kerugian baik secara material ataupun imaterial, seperti tanah tersebut tidak dapat dijual kepada pihak lain, penggugat kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari nilai jual tanah tersebut, dan penggugat menanggung biaya administrasi, transportasi, dan tenaga dalam mengurus perjanjian jual beli tanah. Atas perbuatan tergugat, telah memenuhi unsur-unsur wan prestasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahwa karena tergugat telah melakukan wan prestasi, maka tergugat wajib memberikan penggantian biaya atau kerugian yang timbul kepada penggugat. Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan tadi, maka penggugat melalui kuasa hukumnya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan mengikat perjanjian jual beli tanah pada tanggal 15 Januari 2023 yang dilakukan antara penggugat dan tergugat, menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi terhadap perjanjian tersebut, menghukum tergugat untuk membayar sisa harga tanah sebesar 700 juta rupiah kepada penggugat paling lambat 14 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Apabila tergugat tidak melunasi dalam jangka waktu tersebut, maka perjanjian jual beli dinyatakan batal demi hukum dan uang muka sebesar 300 juta rupiah menjadi milik penggugat sebagai ganti rugi. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 100 juta rupiah dan menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
Demikian surat gugatan ini kami ajukan. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Dari kuasa hukum tergugat, apakah ada tanggapan atau sanggahan dari dalil yang dikemukakan oleh kuasa hukum penggugat? Ada, Yang Mulia. Maka dengan ini kami sampaikan jawaban dan eksepsi atau keberatan atas dalil yang telah dikemukakan oleh penggugat. Yang pertama, bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dari penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh tergugat. Yang kedua, bahwa berdasarkan posita dalam surat gugatan penggugat mengatakan bahwa menurut perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023, objek tanah seluas 1000 meter persegi yang menjadi pokok sengketa terletak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, sehingga seharusnya gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Cibinong, bukan Pengadilan Negeri Bogor. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Bogor tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Izin Yang Mulia, bahwa dalil tergugat yang menyatakan bahwa PN Bogor tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara wan prestasi ini tidak berdasarkan hukum. Bahwa benar objek sengketa berupa tanah terletak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Namun, perjanjian jual beli dilaksanakan dan ditandatangani di Kota Bogor, serta domisili hukum tergugat berada di wilayah hukum PN Bogor. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 118 ayat 1 HIR, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tergugat bertempat tinggal, yaitu di PN Bogor. Demikian dalil eksepsi tergugat mengenai kewenangan relatif patut ditolak. Yang pertama, penggugat tidak menjelaskan status kepemilikan tanah yang menjadi objek perjanjian, apakah sudah bersertifikat atas nama penggugat atau pihak lain. Yang kedua, penggugat tidak melampirkan bukti sah kepemilikan tanah. Yang ketiga, tidak dijelaskan secara jelas apakah perjanjian jual beli tanah yang ditandatangani antara penggugat dan tergugat dilakukan di hadapan pejabat pembuat akta tanah atau PPAT atau hanya berupa perjanjian di bawah tangan saja. Keempat, tidak dijelaskan kondisi objek tanah, apakah bebas dari sengketa atau tidak. Dengan demikian, gugatan penggugat menjadi kabur dan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima. Izin Yang Mulia, dalam gugatan telah dijelaskan dengan rinci mengenai objek tanah, luas tanah, lokasi, nilai transaksi, tanggal perjanjian, serta kronologis peristiwa wan prestasi yang dilakukan oleh pihak tergugat. Bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat hak milik telah kami lampirkan dalam berkas gugatan, dan perjanjian jual beli memang dilakukan secara perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB sebagai langkah awal sebelum akta jual beli di hadapan PPAT, dan hal tersebut tidak melanggar hukum. Demikian gugatan penggugat jelas dan memenuhi syarat formil serta material, sehingga tidak dapat dinyatakan kabur. Oleh sebab itu, eksepsi tergugat harus ditolak seluruhnya. Yang Mulia, pada prinsipnya kami tidak berniat ingkar janji. Keterlambatan terjadi karena bank belum menyetujui pinjaman. Kami mohon waktu tambahan. Baik, Yang Mulia, terhadap jawaban tergugat kami menyampaikan bahwa alasan ketidakmampuan memperoleh pinjaman bank merupakan resiko pribadi tergugat, bukan alasan hukum yang membebaskannya dari kewajiban. Perjanjian adalah undang-undang bagi para pihak sebagaimana asas pacta sunt servanda. Dengan demikian, dalil-dalil tergugat harus dikesampingkan. Kami tetap pada gugatan semula. Yang Mulia, kami tetap pada jawaban kami. Agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian. Dari kuasa hukum penggugat telah mengajukan bukti tertulis. Untuk bukti tersebut silakan bisa diserahkan ke depan. Yang Mulia Majelis Hakim, berdasarkan rangkaian fakta hukum, alat bukti tertulis dan sikap tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya, maka jelas bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi. Kami mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan sesuai petitum gugatan. Kami yakin pengadilan akan memberikan keadilan bagi penggugat. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan pada waktu yang akan ditentukan. Sidang ditutup.